Bacaan kita akan kita baca dari kitab Mazmur pasal 112. Kalau di sini ayatnya dari 1 sampai 10 ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bergantian ya, Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat-ayat yang menjorok ke dalam, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang menjorok keluar ya. Ya udah ketemu semua Mazmur 112? Ya, kita baca ya 1 2 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk. Hatinya kukuh, ia tidak akan takut. Dengan murah hati ia membagi-bagi kepada orang miskin. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang boleh dengan rutin, dengan rajin membaca, mendengar, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, hari ini temanya mungkin tema yang sering kita dengar ya. Jalan hidup orang benar. Kalau ada jalan hidup orang benar, berarti ada jalan hidup orang yang salah. Jalan hidup orang yang tersesat. Jalan hidup orang kalau di bahasa Mazmur 1 tadi ya, Mazmur 1 bahasanya adalah jalan hidup orang fasik. Nah, kita memang menyadari Bapak Ibu, di tengah dunia kita saat ini, kita berada dalam berbagai macam kondisi di mana kita tuh bisa melihat ada sebuah situasi yang membuat kita kadang dilema ya. Dan kadang situasi dilema itu membuat kita sulit untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengambil sebuah sikap. Misalnya ya, kita tahu bahwa ada hal yang kita rasa salah, tapi kita kalau melakukan atau menuduh ataupun memberikan saran masukan yang benar, kayaknya kok kita malah yang salah. Misalnya ya, misalnya kita tahu teman gereja kita, tetangga kita gitu ya, itu lagi dalam pergumulan, misalnya ada sebuah kasus di mana misalkan kita katakan misalkan saja ya, mengambil uang di gereja gitu, misalnya korupsi di gereja. Kita tahu nih sebagai sesama umat Tuhan, kita tahu bahwa ini hal yang nggak baik, betul ya. Tapi kemudian karena kita misalnya akrab, atau kita tahu, atau kita punya utang budi sama dia misalnya nih ya, kita merasa punya utang budi sama orang ini. Kemudian apa yang kita lakukan biasanya? Kita akan tutup mata aja lah ya. Daripada apa? Daripada kita ngasih tahu dia itu nggak boleh loh, itu salah loh. Kalau kita melakukan itu, yang terjadi apa? Seolah-olah kita salah. Padahal kita benar apa enggak? Benar. Kita memberitahu sebuah kebenaran itu adalah hal yang benar. Tapi kerasanya kok malah kayak salah ya. Nah ini contoh ya, bahwa di zaman sekarang kita tuh agak sulit untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Kadang kita melakukan apa yang salah agar kita terasa benar, ya. Kita melakukan apa yang salah agar kita terasa benar, tapi jarang sekali kita melakukan apa yang benar walaupun kita salah. Ini yang terjadi dalam realita kehidupan kita saat ini. Maka di tengah situasi yang demikian, kita mau bersama-sama nih, Bapak Ibu ya, melihat satu tema, yaitu jalan hidup orang benar. Apakah jalan hidup orang benar itu?
Seperti apakah jalan hidup orang yang benar, orang yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Kita mau lihat deh Bapak Ibu. Yang pertama ya, di dalam pasal 112, Mazmur kita baca tadi, di ayat yang pertama, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu? Ada yang boleh bantu saya? Orang yang takut akan Tuhan itu apa artinya? Takutnya sama kayak takut ngeliat setan? Bukan? Takutnya sama kayak kalau kita takut ngeliat debt collector? Kreditur? Bukan. Takutnya sama kayak kalau kita ngeliat orang badannya gede, mukanya serem gitu ya, perawakannya. Apakah sama takutnya demikian? Enggak. Lalu takut akan Tuhan itu seperti apa? Pak Yakub kayaknya serius banget mikirnya. Kenapa Pak Yakub? Takut akan Tuhan itu gimana Pak Yakub? Oke, terima kasih Pak Yakub. Pantesan mikirnya kayak serius banget tadi ya. Udah ketemu jawabannya. Jadi Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu tentu berbeda dengan perasaan takut. Misalnya kita melihat sesuatu yang membuat kita ketakutan. Kan kita tahu ada istilah fobia ya. Fobia itu misalkan ketakutan melihat sesuatu yang mungkin bisa bikin kita takut. Misalnya orang yang takut melihat serangga, yaitu fobianya sama serangga, takut melihat serangga. Atau orang yang fobia sama ketinggian, takut sama kalau dia di tempat tinggi dia akan merasa ketakutan. Nah, ini bukan perasaan takut yang serupa. Bukan semacam fobia atau semacam kita mengalami perasaan yang takut tapi kesannya negatif. Takut akan Tuhan adalah sebuah perasaan di mana justru kita menaruh rasa hormat, respect yang sangat dalam kepada Tuhan. Kalau kita menghormati seseorang ya, apakah kemudian kita takutnya dalam arti sama kayak kita tadi, ngelihat setan atau ngelihat sesuatu yang mungkin buat kita takut? Enggak. Misalnya kita sama orang tua kita. Sama orang tua kan kita takut ya. Tapi apakah takutnya sama kayak takut ngelihat setan? Apakah orang tua kita mungkin terlihat seperti setan? Enggak. Takutnya bukan perasaan takut yang seperti kita ngelihat setan. Tapi apa? Karena kita hormat. Menaruh rasa hormat kepada orang tua. Maka kemudian apa yang orang tua perintahkan zaman dulu gitu ya. Atau apa yang orang tua minta, maka kemudian biasanya anak akan melakukan. Karena ada rasa hormat. Dan ini perasaan takut serupa yang kita pahami tentang perasaan takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan tuh bukan seperti perasaan kita dikejar-kejar sesuatu. Tetapi karena kita justru punya rasa hormat dan terutama punya rasa cinta sama Tuhan. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan tentu akan selalu menaruh atau memprioritaskan Tuhan menjadi nomor satu. Bahkan ada di dalam setiap aspek kehidupannya. Ini orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu bukan orang yang, oh yaudahlah jalani dulu, ntar baru minta izin sama Tuhan. Kita kan seringnya gitu ya. Kita punyanya apa, pengen apa, kita berpikir punya keinginan sesuatu, lalu kemudian kita minta tolong ke Tuhannya belakangan. Ketika rasanya udah mentok nih Tuhan usahaku nih, udah nggak bisa nih, baru misalkan minta tolong ke Tuhan. Nah ini kebalik. Kalau orang yang takut akan Tuhan, sedari awal dia tidak akan memakai perspektifnya, tidak akan memakai sudut pandangnya, tetapi akan selalu pakai apa? Apa yang Tuhan mau. Ya, jadi ketika menghadapi sebuah krisis, orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan ketakutan menghadapi pergumulannya. Tetapi justru dia akan takut ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang pertama. Bahwa takut akan Tuhan adalah sebuah perasaan hormat. Di mana kita mau untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ini sebuah fondasi, ya tadi kalau dibilang ya. Kalau kita bangun rumah,
Bapak Ibu, orang yang bangun rumah di atas pasir sama orang yang bangun rumah di atas tanah berbatu, lebih kuat mana rumahnya? Tanah berbatu. Kenapa? Kalau pasir kerubuh. Kalau tanah padat, ya. Kalau tanah itu padat, kalau pasir itu rubuh. Karena pasir itu ketika ditancepin kan dia bisa geser-geser ya. Kalau tanah ada batunya di dalam, ditancepin, maka kemudian akan ada yang memegangin ya, yang nge-hold itu. Nah, ini sama juga dengan fondasi hidup kita. Takut akan Tuhan haruslah selalu menjadi fondasi yang mengikat. Dan ini adalah fondasi yang bukan seperti fondasi pasir, tetapi fondasi yang kokoh. Maka ketika kita menghadapi berbagai isu dalam kehidupan kita, dia akan menjadi sesuatu yang terus menopang kita sekalipun mungkin rasanya berat buat kita. Nah ini, jadi jangan sampai kita fondasinya jelek dari awal ya, maka kemudian ketika ngadepin masalah dikit langsung roboh rumahnya. Nah ini kan yang sering terjadi ya, baru ngadepin orang yang imannya kurang kuat, ya karena memang dari awal fondasinya tidak bagus. Bahwa dia ikut Tuhan cuma karena terpaksa. Ikut Tuhan cuma karena misalkan dari dulu orang tua sudah misalkan Kristen. Ikut Tuhan karena misalnya banyak temennya. Ikut Tuhan karena misalnya faktor-faktor lain ya yang biasanya bukan hal yang esensial. Nah ini yang kadang membuat fondasi iman seseorang itu pada akhirnya menjadi kurang kuat. Kecuali kemudian dia melakukan sebuah perenungan. Jadi ikut Tuhan itu bukan karena orang lain harusnya. Tetapi karena hati kita sedari awal memang ingin ikut Tuhan. Manusia itu paling gampang Bapak Ibu ditebak ya. Kalau dari awal hatinya nggak srek, mau gimana pun orang memperlakukan, tetap nggak akan srek. Bener nggak ya? Misalnya Ibu-Ibu belanja nih, ngelihat satu barang, baju kayak ya, baju bagus nih. Dikeker terus ya dari jauh ya, ini kayaknya bagus sih bajunya ini, udah seret di hati. Terus kemudian ketika misalkan nanya harganya mahal ya, lalu apa yang dilakukan? Kalau harganya kemahalan, menurut kita kemahalan, diapain? Ditawar, terus pura-pura ya, misalkan kalau nggak berhasil juga pura-pura pergi dulu. Terus kalau dipanggil, biasanya dipanggil ya, kalau beruntung dipanggil ya, dipanggil nih, bu udah nggak apa-apa deh, ya ambil ya gitu ya. Ini kan karena apa? Dari awal kita udah punya ketertarikan nih sama benda ini nih. Jadi kita melakukan segala cara supaya kita bisa mendapatkan benda itu. Sama juga dengan ketika kita memperlakukan manusia kadang begitu. Kalau kita udah nggak srek sama satu orang nih, mau orang itu jungkir balik, mau orang itu kasih kita hal-hal yang luar biasa, memuji kita atau memberikan perlakuan baik, kalau hati kita dari awal udah nggak srek, nggak bakal Bapak Ibu. Kita akan suka sama dia. Dari awal. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau dari awal kita misalkan, kayaknya orangnya baik nih. Kayaknya orangnya ini nih segala macam. Mau dia gimana pun, tetap kita akan sayang. Nah, ini manusia. Jadi, dari hati. Nah, bagaimana lalu perlakuan kita, bagaimana kita memandang iman kita kepada Tuhan? Harus mulainya dari hati. Kalau hati kita nggak pernah ikut Tuhan, nggak pernah punya rasa cinta sama Tuhan, ya kita tadi, mau gimana pun Tuhan baik sama kita nggak akan pernah lihat kebaikan Tuhan itu seperti apa. Ada beberapa kasus Bapak Ibu misalnya ya, kalau kita melihat orang yang terlanjur tadi ya, menutup mata hatinya buat Tuhan, padahal kalau dipikir-pikir dalam kehidupannya, Tuhan tuh udah begitu baik dalam kehidupannya. Kasih ini, kasih itu ya. Tetapi tadi karena mata hatinya udah tertutup, akhirnya dia tidak pernah melihat segala sesuatu sebagai kebaikan Tuhan, tetapi justru malah menuntut Tuhan untuk melakukan hal yang lain. Terus minta sama Tuhan. Jadi pada akhirnya dia merasa bahwa Tuhan itu tidak baik. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Bahwa dari awal fondasi kita, hati kita, harus punya rasa hormat, harus punya rasa cinta sama Tuhan. Nah kemudian ketika kita punya rasa cinta sama Tuhan Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Bahwa fondasi kita ketika kita punya takut akan Tuhan, kita akan punya ketenangan di tengah badai. Kenapa bisa begitu? Apa yang membedakan orang yang beriman sama orang yang nggak beriman? Apa yang membedakan? Simple, satu aja deh boleh. Jangan Pak Yakub lagi. Walaupun lagi mikir Pak Yakub ya.
Ibu yang di belakang, Berita. Hah? Belum apa-apa? Kok belum? Kan saya belum nanya. Apa yang membedakan Berita biasanya orang beriman sama orang nggak beriman? Ketaatannya, oke. Apalagi? Oma. Apa ya? Oh. Ngejeblak aja. Oh, itu orang beriman sama nggak beriman ya. Kalau nggak beriman tuh ngejeblak aja. Terus kalau orang beriman tapi ngomongnya ngejeblak gimana tuh? Berarti berimannya setengah-setengah ya? Oke. Dua ya tadi ketaatan sama tadi cara berbicara ya, punya hikmat kalau orang beriman. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Satu yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak. Orang beriman itu akan selalu tahu bahwa dia punya Tuhan dalam hidupnya. Orang yang gak beriman gak akan pernah tahu bahwa dia selalu punya Tuhan. Makanya apa? Akan muncul yang namanya kegelisahan. Ngebatin. Pikirannya gak pernah tenang. Karena dia selalu berfokus pada masalahnya. Sedangkan orang beriman, Bapak Ibu, karena dia tahu punya Tuhan, dia tidak akan pernah, ya mungkin tetap secara manusiawi akan merasakan kegelisahan. Tetapi sekalipun di tengah badai, di tengah pergumulan, dia akan merasakan damai sejahtera. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahwa Tuhan tetap menyertai dia, sekalipun saat itu dia sedang berada dalam sebuah pergumulan. Nah inilah yang kedua, Bapak Ibu. Bahwa orang yang benar, orang yang beriman, itu tahu bahwa dia punya Tuhan. Kadang kedengarannya gampang ya, tahu kalau punya Tuhan, tapi ngelakuinnya kadang susah. Misalnya, ada beberapa kasus gitu ya, orang-orang yang misalkan mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri misalnya. Karena berpikir bahwa hidupnya sudah nggak ada harapan, udah nggak ketolong lagi dengan berbagai pergumulan, permasalahan yang mungkin dia hadapi. Nah ini kemudian salah satu contoh di mana ketika orang itu nggak punya pegangan tadi ya, fondasinya kuat, lalu nggak tahu bahwa di dalam hidupnya dia punya sosok yang akan menjadi selalu penolong dalam kehidupannya. Maka kemudian jalan hidupnya nggak benar karena dia nggak tahu punya Tuhan. Contoh lain ya tadi kalau kata berita kan ketaatan, bahwa orang yang nggak beriman, ya dia kan karena nggak tahu punya Tuhan, maka kemudian ya serah dia aja, mau hidup saya kok, Tuhan juga toh nggak kelihatan kok, ngapain saya harus ngikutin perintahnya Tuhan, ngapain saya harus ngikutin firman-Nya Tuhan, semau-mau saya aja, atau tadi ngomongnya ya, asal ngejeblak, nggak peduli mau itu menyakiti orang lain atau enggak, yang penting gue pengen ngomong begini. Ini salah satu contoh bahwa orang yang tidak beriman, orang yang tidak tahu bahwa dia punya Tuhan dalam hidupnya akan kemana, kesana, kemari. Tapi beda cerita ketika dia menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tahu bahwa dia punya Tuhan, tidak akan melakukan hal yang sama. Misalnya gini, mungkin boleh dites ya nanti ya di rumah ya. Misalnya nih, kita ada satu kondisi di mana kita mungkin, aduh kayaknya harus bohong-bohong dikit gitu ya. Tapi kita ketika mau bohong, kita ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya, itu boleh dicoba deh kapan-kapan ya. Kalau ada kondisi yang buat kita harus berbohong, sebelum berbohong ngomong dalam nama Tuhan Yesus, baru berbohong. Dicoba ya, ntar ya. Bukan suruh bohong nih, tapi sebelum bohong itu ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak kira-kira bohongnya? Jadi nggak kira-kira? Ya enggak, udah insaf duluan sebelum bohong ya. Udah tobat duluan sebelum bohong. Nah inilah, tadi kalau nggak ingat, kalau selalu ingat punya Tuhan, ya apapun yang kita lakukan, kita akan selalu ingat, oh Tuhan tuh pengen saya hidupnya begini, Tuhan tuh ngelarang saya begini begitu. Dan segala sesuatu yang Tuhan minta itu bukan untuk rancangan kecelakaan, tetapi untuk rancangan keselamatan. Bapak Ibu, ada berapa banyak orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, lalu kemudian hidupnya jadi berantakan. Kemarin di GKI Sunda Kelapa, begitu Bapak Ibu ya, kami baru mengadakan seminar tentang keluarga. Jadi kita mengundang satu orang dari yayasan yang memang dia berfokus dalam pelayanan keluarga. Dia bilang begini, faktor pertama ketika keluarga bermasalah itu justru bukan dari faktor eksternal, dari internal. Ketika
pasangan suami istri itu tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat kehidupan rumah tangganya menjadi kacau. Ini saya cuma nyampein omongan orang ya. Dan memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu, itulah sebuah kebenaran. Bahwa ketika hidup kita jauh dari Tuhan, kita menjadi orang-orang yang jalan hidupnya tidak benar, kita jauh dari Tuhan, maka kemudian hidup kita akan menjadi kacau. Misalnya orang yang takut akan Tuhan, walaupun mungkin ada juga beberapa yang takut akan Tuhan tapi tetap ngelakuin ya. Mungkin nggak orang yang takut akan Tuhan akan melakukan KDRT. Ketika mungkin dia ingat ya waktu mau udah begini, ingat sama Tuhan. Jadi nggak ini mukulnya nih? Harusnya enggak. Ya kecuali agak lain orangnya. Kalau agak lain mungkin tetap jadi. Tapi orang yang punya hikmat yang artinya takut akan Tuhan, ketika dia ingat, saya nggak boleh nih begini nih. Karena kan ada ya di Alkitab ya, bahwa kita harus saling, sebagai suami istri misalkan harus saling mengasihi. Nah, kemudian ini salah satu contoh tadi, bahwa ketika selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, maka rumah tangga itu juga akan hidupnya, jalannya lurus, enak. Tadi makanya saya juga ingat, kemarin yang dibilang ternyata tepat juga, bahwa ketika sumber masalah utamanya adalah kedua pasangan ini jauh dari Tuhan, maka kemudian ya ini akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Karena tidak ada pengikat di antara pasangan. Ini ya, kedua. Bahwa orang yang hidupnya benar itu akan selalu tahu dia punya Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa orang yang jalan hidupnya benar itu akan selalu mengusahakan bahwa hidupnya akan menjadi berkat, membawa dampak. Ya ini yang dikatakan di dalam, misalnya di dalam pasal di ayat 9 ya, pasal 112 ayat 9, lalu kemudian di ayat 5 ya, bahwa orang yang hidupnya benar itu tidak akan fokus pada apa yang dunia tawarkan, tapi fokus pada apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Ini orang yang benar. Misalnya Bapak Ibu ya, kalau kita hidupnya itu nggak bermakna, artinya cuma mengerjakan apa yang kita mau lakukan, maka kemudian kita hanya akan fokus pada apa yang mau kita capai dalam hidup kita secara duniawi. Padahal kita tahu sebagai orang anak Tuhan, hidup kita kan bukan cuma di dunia ini ya. Ada suatu kehidupan nanti yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah, tapi kemudian karena kita lupa bahwa kita setiap hari ngadepinnya pergumulannya masalah tagihan listrik misalnya ya, tagihan anak sekolah, atau kayaknya udah nggak ada nih ya. Dulu mungkin ya, beberapa tahun silam ya, tagihan listrik, tagihan anak sekolah, makan misalnya, atau gaji suami dipotong, atau ada musibah, dan lain sebagainya gitu ya. Pergumulan-pergumulan sehari-hari yang akhirnya membuat otak kita tuh lupa bahwa kita hidup tuh bukan buat dunia ini aja, tapi buat kehidupan yang nanti. Nah ini yang justru kontraknya kekal, keabadian. Sementara hidup kita di dunia hanya sementara. Jadi orang yang hidupnya benar, hidup orang benar itu akan tahu bahwa apa yang dia kumpulkan di dunia ini itu akan hilang pada saat dia dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Apapun itu, mau harta, ketampanan, kecantikan, apalagi ya, banyak hal. Itu akan hilang ketika semua kita dipanggil oleh Tuhan. Maka orang yang benar itu akan tahu bahwa suatu saat karena dia tidak bisa melanggengkan misalkan harta, melanggengkan misalnya apa gitu ya, yang sifatnya sementara, maka yang dia langgengkan apa? Sebuah warisan berkat. Sebuah warisan pengajaran nilai-nilai Kristenan. Atau nilai-nilai prinsip moral hidup orang yang takut akan Tuhan. Ini yang seharusnya diusahakan. Jadi jangan fokusnya cari duit terus ya. Bukan berarti cari duit nggak boleh. Tentu sebagai manusia kita butuh untuk melanjutkan kehidupan. Tapi jangan sampai harta atau uang itu yang menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Itu yang nggak boleh. Dan itu bukan jalan hidup orang benar. Termasuk juga ketika menghadapi pergumulan ya. Ketika menghadapi pergumulan kita fokusnya ngeliat misalnya nih, besok tagihan anak sekolah misalkan
3 juta. Padahal duit kita saat itu udah akhir bulan nih, tinggal 500.000 misalnya ya. Orang yang gak beriman pasti akan ketar-ketir nih, mikirin nih, ini gimana ya? Lalu kemudian memikirkan cara-cara yang lain. Entah nyolong ayam kah, entah apa gitu ya, entah melakukan kejahatan. Bisa saja, karena dia nggak punya Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang yang kemudian takut akan Tuhan, Bapak Ibu, dia tidak akan menyerah pada kondisi, tetapi akan tahu bahwa dengan dia berdoa dan berusaha yang baik, pasti Tuhan akan berikan jawaban. Walaupun mungkin agak muter jawabannya. Ya, ini mungkin sedikit kesaksian Bapak Ibu ya. Jadi saya dulu waktu mau masuk sekolah teologi, itu sempat di posisi yang agak sulit untuk bisa ngelanjutin. Karena waktu itu kan saya harusnya kan lulusnya 4 tahun ya. Saya lulus tuh di 4,5 tahun. Karena setengah tahunnya ya entah kemana lah waktu itu ya. Entah itulah sebagai mahasiswa itu ngapain itu saya juga lupa lah. Tapi 4 tahun itu harusnya selesai. Tapi saya selesainya setengah tahun, nambah setengah tahun. Sedangkan saya itu selama 4 tahun ini full disupport beasiswa dari Sinode ya sebagai kader GKI. Nah kemudian ketika ngelanjutin setengah tahun ternyata ini nggak di cover nih sama beasiswa. Jadi tadinya yang selama ini saya selalu sekolah dibayarin sama Sinode ya, sama KKS. Tiba-tiba setengah tahun yang terakhir ini nggak bisa. Padahal ini kan yang agak banyak ya, skripsinya, belum wisudanya, belum apa segala macam kan. Akhir-akhir itu biasanya banyak ya. Saya sempat mikir, apa udah nggak usah lanjut ya? Apa udah nggak usah lah? Karena saya juga mikir kayaknya kondisi orang tua nih nggak mungkin nih buat saya maksa tetap lanjut misalnya dengan kondisi ekonomi saat itu. Tapi saya cuma berdoa gini sama Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan tuh punya rencana buat saya. Jadi kalau misalnya yang setengah tahun ini memang Tuhan kehendaki untuk bisa saya selesaikan, saya bisa ngelanjutin kuliah saya, maka saya akan nyelesain ini dan mengerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Betul loh, nggak lama dari situ, 2-3 hari gitu ya, saya dapat kabar. Intinya akhirnya orang tua saya itu bisa untuk bayarin yang setengah tahun ini. Jadi saya pikir, Tuhan kok caranya begini nih. Walaupun tadi ya, bisa aja kan saya mikir, udahlah nggak usah lanjut teologi lah. Orang nggak ada duitnya segala macam kan. Tapi ternyata Tuhan berikan jalan. Selama tadi saya percaya, saya mengakui bahwa saya juga sempat ragu juga apakah mungkin lanjut atau enggak. Tapi saya ngomong gitu sama Tuhan, dan Tuhan jawab, makanya saya selesaikan dalam 4,5 tahun. Walaupun tadi sebenarnya setengah tahun yang harusnya selesai dari 4 tahun ini emang agak males-malesan sih. Tapi di setengah tahun terakhir ini agak jadi semangat gitu ngerjainnya. Oh, ini karena Tuhan udah jawab doa saya ini, nggak boleh main-main nih. Nah ini, jadi ya ini salah satu hal yang juga saya sadari bahwa orang yang benar itu akan selalu tahu punya Tuhan dan menjadikan hidupnya itu menjadi sesuatu yang berarti. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan baik, Tuhan sudah tolong kita, maka kita mau juga untuk tolong orang lain. Ini prinsip yang mungkin agak sering kita lupakan karena kita kan kadang asik dengan dunia kita sendiri ya. Kita aja kadang-kadang ngerasa, kita aja kesusahan, kita aja begini segala macam. Tapi kita jangan lupa bahwa kita juga punya tugas, punya misi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelaku-pelaku firman, bahwa hidup kita harus menunjukkan bahwa kita menyampaikan, menyebarkan cinta kasih Tuhan. Ya gimana kita menyebarkan cinta kasih Tuhan kalau kelakuan kita sehari-hari tidak menunjukkan hal itu. Ya, ada orang datang sama kita boro-boro nih, udah diajak ngobrol, kita mukanya udah ketus duluan. Udah, ngapain ya? Nah itu. Ini contoh aja. Jadi salah satu hal yang mungkin paling gampang ya dengan kita menjadi orang yang ramah. Misalnya ya, ramah itu susah nggak sih Bapak Ibu? Susah nggak jadi orang yang ramah? Padahal orang Indonesia katanya orang yang ramah-ramah. Tapi susah nggak jadi orang yang ramah? Susah. Nah, tapi ketika kita misalkan contohnya menjadi ramah, hidup kita tuh jadi bermakna. Karena orang akan kenal, ini orangnya ramah, ini orangnya baik. Dan pengenalan-pengenalan ini atau inilah karakter yang orang pahami tentang kita yang akan terus terbawa menjadi sebuah warisan yang abadi. Yang akan dikenang setidaknya oleh orang-orang terdekat.
Begitu juga dengan keluarga. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu punya gitu ya. Tapi ingat nggak dulu misalkan engkongnya atau orang tua Bapak Ibu yang mungkin saat ini udah nggak ada, punya pesan atau punya ajaran tertentu yang diajarkan sama Bapak Ibu sampai sekarang masih dipegang atau enggak? Misalnya, saya tuh ingat kakek saya itu selalu pengen ketika tahun baru semua keluarga kumpul. Padahal nggak tahu sebenarnya alasannya apa nih. Tapi pokoknya tahun baru harus kumpul. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya tahun baru masih kumpul walaupun saya jauh. Ini contoh ya. Nah, mungkin Bapak Ibu punya beberapa hal lain, misalkan tentang prinsip ya. Nih, sebagai orang tua lu harus begini, 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 dan begini. Itu kan berasal dari orang yang sudah nggak ada nih. Tetapi kemudian karena kita tadi punya rasa hormat, dan kemudian kita tahu bahwa apa yang dikatakannya itu sebuah kebenaran, maka kita jaga nggak omongannya? Yang baik-baik. Dijaga. Walaupun mungkin orang tua kita juga mungkin nggak sempurna, tetapi beberapa teladannya, beberapa hal-hal yang disampaikannya mungkin menjadi sesuatu yang berguna dalam hidup kita dan kita pegang sampai sekarang. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita tahu bahwa firman Tuhan itu harusnya menjadi landasan utama kehidupan kita, maka kemudian ketika kita menjalani kehidupan kita, ya kita harus lihat bahwa inilah yang harus kita turunkan kepada anak-anak, pada cucu, ya, diajarkan. Karena inilah yang akan membuat mereka mengingat kita. Oh dulu, misalkan, Om Matri ya rajin ke gereja misalnya. Dulu Om Matri rajin ke gereja nih, gini. Terus kelakuannya baik segala macam ya. Atau Oma Bonio nih, oh begini nih Oma nih dulu begini kelakuannya segala macam. Cucu akan ingat. Dan misalkan ada hal-hal baik yang dia lihat dari omanya, dia akan tiru. Inilah yang menjadi cara kita mewartakan firman Tuhan lewat kehidupan kita. Setidaknya dari keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari diri kita. Sebagai anak-anak yang siap untuk jalan dalam jalan hidup orang yang benar. Jangan jalan hidup orang yang salah atau lagi tersesat. Ya. Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang hidupnya benar dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Satu teduh sejenak bagi kita.